tadi ya, maksudnya sudah hadiahnya dapat paket sembako itu untuk anggota kelompok semua. Kemudian untuk yang hadiah itu kita berikan tanpa diundi, itu adalah kelompok-kelompok yang tertib setoran angsuran itu tepat tanggal ini kok nggih. Kemarin sudah dapat 3 kelompok kalau salah dari Pak Das. Itu seluruh anggota kita berikan hadiah semua. Ada yang panci, ada yang tripos, ada apa macam-macam itu ya. Nah ini monggo nanti untuk kelompok sanesipun untuk bisa mendapatkan hadiah secara langsung itu nanti di akhir pelunasan panjenengan. Kalau untuk paket sembako ini seluruh anggota kelompok sekecamatan Tanon akan kita berikan semua. Jumlahnya 1000 lebih ya, kita sudah kita siapkan. Kelompok untuk masyarakat kecamatan Tanon itu kita berikan gratis ya, jadi tidak usah bayar, tidak seperti pasar murah nih kok. Pasar murah itu misalkan nilainya 100.000 bayarnya bisa kan itu Pak. Ya ini enggak, ini pokoknya gratis untuk panjenengan ya. Nanti mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Gabung dalam kelompok SPP UMB ini kok sing penting ya. Usahanya dilancarkan semangat, doanya disemangati. Jadi usaha itu dilatih kalau doa. Tidak hanya usaha saja tapi juga doa. Insya Allah nanti Allah Subhanahu Wa Taala Tuhan Yang Maha Esa akan memberikan kemudahan-kemudahan panjenengan di dalam usaha ikhtiar, di dalam bekerjanya, sehingga nanti bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Kemudian di dalam setoran di kelompok juga akan mendapatkan kelancaran. Kata nggih. Nanti kalau seluruhnya dari UP. Jam nggih. 1, 2, 3. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 Oke. Nama lengkap dan di sini sebagai apa? Hartawan sebagai manajernya, manajer UPK di APM Kecamatan Tanonnya. Siap. Sampaikan untuk kegiatan pada pagi hari ini dalam rangka apa sih Pak? Ya, hari ini alhamdulillah kita lakukan kegiatan gebiar UPK ya, UPK di APM Kecamatan Tanon. Gebiar tahun ini beda dengan tahun-tahun yang lalu. Jadi kita mengikuti perkembangan situasi kondisi baik secara iklim maupun secara perekonomian juga. Sehingga di tahun ini kita konsepkan gebiar UPK itu adalah sekaligus kita mempunyai kepedulian terhadap kelompok masyarakat, sehingga kita kasihkan pemberian paket sembako. Ini dalam rangka sembako El Nino. Bahasa kita adalah, istilah kita adalah sembako El Nino. Dan ini juga mensikapi dampak inflasi yang saat ini baru terjadi. Secara perekonomian kita sebenarnya juga kurang begitu baik ya, secara nasional juga begitu, sehingga di tingkat kecamatan Tanon ini kita berupaya bagaimana kita mengurangi beban dari dampak inflasi itu, sehingga kita sudah sepakat seluruh anggota kelompok yang tergabung di kelompok SPP UEP UPK di APM Kecamatan Tanon yang jumlahnya itu 1000 lebih, ini semua akan mendapatkan paket sembako dalam rangka gebiar UPK ini di tahun 2023. Ya, pada intinya adalah kita kepedulian kita terhadap warga masyarakat melalui kelompok-kelompok yang ada di UPK JAPM ini, karena kita tahu sudah sekian bulan kondisi cuacanya juga sangat panas. Ini kan dampak dari El Nino itu, kemudian juga inflasi juga tidak baik-baik saja, sehingga ini bentuk kepedulian kami UPK JAPM untuk memberikan atau sedikit memberikan bantuan secara gratis kepada seluruh anggota kelompok yang ada di UPK JAPM Kecamatan Tanon. Jadi selama 3 hari Mas. Selama 3 hari, hari ini pertama tanggal 31, kemudian besok tanggal 1 dan tanggal 2 itu seluruhnya nanti akan kita undang, akan kita berikan paket sembako itu. Ada 1000 berapa Pak lengkapnya itu?
Ada 1015-an ya, sekitar itu 1015-an. Pak, UPK niku anu apa sih Pak? UPK itu unit pengelola kegiatan. Dulu kan dari PPK, program pengembangan kegiatan itu tingkat kecamatan itu, kemudian PNPM yang sekarang DAPM itu ya, dana amanah pemberdayaan masyarakat. Itu sehingga ini adalah rangkaian dari kegiatan yang dulu dari PPK, program pengembangan kecamatan tahun 2003. 2003 kecamatan Tamu kan mendapatkan PPK itu tahun 2003. Itu dari World Bank atau Bank Dunia dulu ya. Itu bantuan dari Bank Dunia. Ini sistemnya gimana? Simpan pinjam atau gimana ke Jadi itu? Kita punya dampingan kelompok-kelompok ya. Jadi kan lembaga ini juga lembaga pemberdayaan berbasis empowerment ya. Lembaga sosial ekonomi berbasis empowerment atau pemberdayaan masyarakat, sehingga kita punya dampingan kelompok itu ya, lebih dari 200 kelompok sekecamatan Taman itu kita berikan pendampingan. Kalau mereka membutuhkan modal pinjaman ya kita siapkan untuk modal pinjaman, dan pinjaman di kita itu kan sangat murah, sangat mudah dan sangat gampang ya, sehingga tidak ada potongan administrasi, potongan profesi juga tidak ada, kemudian agunan juga tidak ada. Jadi agunan jaminan itu tidak ada, hanya fotokopi KTP dan KK saja, tapi berbasis kelompok ya. Sementara ini kita berbasis kelompok, itu yang kita dampingi, yang kita fasilitasi, yang bisa mengakses di UPK ini. Kemudian dari hasil usaha itu tentunya juga kita kembalikan kepada masyarakat lagi, baik melalui kelompok-kelompok, kadang juga melalui kepada masyarakat langsung, bantuan-bantuan yang kita berikan itu memang ya, ini bentuk demokratisasi ekonomi atau demokratisasi sosial. Jadi dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat kembali. Itu konsepnya begitu. Berarti sasarannya setiap mau usaha kecil UMKM itu. Ya. Jadi kelompok-kelompok usaha itu yang kita fasilitasi, kita dampingi, kita berikan pelatihan-pelatihan juga. Kita berikan pelatihan secara manajemen administrasi kelompok seperti apa, mungkin juga pelatihan marketingnya seperti apa kan gitu. Ini karena ini skalanya skala kecil ya, skala kecil menengah ya, sehingga ya sebatas kemampuan mereka. Kemudian kita potensi-potensi yang ada pada mereka itu kita eksplor ya, kita gali, kita eksplorasi sedemikian rupa untuk meningkatkan taraf kehidupan warga masyarakat. Pak, apakah hanya UMKM yang usaha kecil-kecil itu atau petani apakah juga bisa? Pasti bisa. Jadi kelompok kita itu kan ada kelompok petani, kelompok ternak, kemudian juga kelompok usaha-usaha kecil itu, tenongan, kemudian juga gerabat-gerabat yang kecil, ya semua usaha, semua usaha yang tidak bisa mengakses ke perbankan ini sebagai alternatif untuk mengakses ekonomi inklusif itu ya, lembaga keuangan ekonomi inklusif itu, sehingga ini menjadi alternatif yang termudah oleh warga masyarakat bisa mengakses permodalan. Pak, ini apa sistemnya kayak Bang itu pakai pay checking atau enggak ya? Enggak. Jadi ini kepercayaan, makanya berbasis kelompok, sehingga kelompok akan kita kuatkan karena tanggung renteng. Jadi sistem tanggung renteng itu kalau misalkan ada dalam kelompok itu ada 10 orang, yang satu agak kerepotan ya dibantu oleh 9 orang itu bagaimana untuk menyelesaikan masalahnya. Kita fasilitasi, kita dampingi. Jadi nggak ada semacam pay checking dan sebagainya. Jadi satu kelompok itu 9 orang gitu anggotanya? Ada yang 9, ada yang 10, ada yang 7, bahkan minimal 5 orang sampai dengan ada yang 15, 20 juga ada, lebih dari 20 juga ada. Jadi kita mengikuti pola di masyarakat itu dana yang diberikan minimal berapa, maksimal berapa di kita
minimal itu ya kurang lebih ya itu ada, kalau ini kelompok baru, anggota kelompok baru itu bisa 2 atau 3 juta atau 4 juta, mungkin maksimal 5 juta kalau kelompoknya baru per anggota ya. Kita akan lihat, kita akan verifikasi, karena kan langkah-langkahnya, stepnya juga ada verifikasi kelompok. Jadi kita verifikasi administrasinya, kita verifikasi usahanya, kan gitu. Sehingga kita akan menyesuaikan. Tapi kalau kelompok baru biasanya ada semacam penyetaraan dulu, karena kelompok baru ya, sehingga nanti setelah setahun, 2 tahun, 3 tahun atau selanjutnya akan kita lihat perkembangan secara realistis kelompoknya seperti apa. Bisa naik, bisa turun, bisa tetap stuck gitu ya, bisa tetap dalam kita memberikan fasilitas modal pinjaman itu. Kalau sejauh ini sejak berdirinya ini sudah paling maksimal, paling besar bantuan yang pinjam yang di kelompok itu berapa Pak yang diberikan paling besar? Kalau per kelompok itu bisa 100 juta juga. Ada lebih ya, 1 juta lebih satu kelompok. Tapi ada yang hanya 10 juta juga ada, 15 juta juga ada. Jadi variasi ya. Tergantung tingkat perkembangan kelompok seperti apa, usahanya juga seperti apa, jumlah anggota kelompok juga berpengaruh kan. Itu kan akhirnya bisa menjadi besar pinjaman karena kelompoknya besar, usahanya juga berjalan baik dan lancar gitu. Tambahan modal-modal lagi juga ada. Pak, kembali lagi dengan bantuan yang diberikan pada kelompok-kelompok ini, harapannya seperti apa di tengah ekonomi yang saat ini dibilang sulit ya. Jadi harapan kami anggota kelompok kita, masyarakat, warga masyarakat Kecamatan Tanon kita ini bisa termotivasi lagi ya, tetap daya tahannya harus lebih kuat dengan situasi kondisi yang sekarang. Kemudian sehingga tadi saya sampaikan untuk motivasi teman-teman kelompok tadi tetap semangat dalam bekerja dan juga dilandasi juga dengan beribadah, berdoa dan sebagainya. Mudah-mudahan segala macam musibah ini bisa terhindarkan. Itu harapan kita. Jadi paling tidak kita hadir ke tengah mereka, bentuk support ya, bentuk memotivasi semangat mereka. Ini kan bentuk kehadiran kami UPKD APM ke tengah-tengah masyarakat yang dalam keadaan yang belum begitu baik-baik saja itu.